mikir tapi masih belum dapet ide juga. Iya nih aku juga belum kepikiran apa-apa banget. Coba ya, kita kan mau bikin tugas tentang kreativitas, tapi malah kita sendiri yang gak bisa ide buat bikin topik kreativitas itu. Iya, kita kayak nyari kunci, tapi kuncinya malah buat buka otak sendiri. Iya lagi. Coba deh kita mulai dari awal dulu. Gimana kalau kita bahas tentang teori dari kreativitas itu sendiri? Kan itu banyak banget tuh pendekatannya. Iya, aku tahu tuh, aku pernah baca tentang teori 4P. Itu ada press, person, proses, sama product. Oh, oke. Kalau misalkan mau yang itu, tapi gimana caranya kita ngebahasnya itu menarik dan enggak bosan buat ditonton? Kan kalau misalkan kita cuma ngomong aja di depan kamera, itu kayak mantep banget gak sih yang nonton? Pasti bakal ngebosenin banget. Oh iya, bener. Apa ya? Masih tuh. Selamat datang di Lab Kreativitas. Selamat kalian terpilih untuk menguji teori 4P. 4P yang tadi aku pikirin. Ya, tepat sekali. Tapi kita di sini bukan cuma mau ngomong doang, tapi kita mau bereksperimen langsung. Langkah pertama, person. Setiap ide lahir dari pribadi yang berpikir berbeda. Seperti ini. Rasa ingin tahu. Passion. Dan keberanian di desa. Ini adalah DNA kreativitas. Jadi kita nggak pakai ide. Tidak sama sekali. Kalian hanya perlu punya rasa ingin tahu dan keberanian untuk memulai. Coba lihat ini. Gelembung-gelembung ini mengibaratkan ide yang keluar dari kepala kalian. Yang kedua, ide tidak dapat berkembang tanpa tes, alias tekanan dan lingkungan. Kita lihat ini. Lihat. Cairan yang gelap ini adalah fear atau ketakutan, dan ini adalah supportnya yang akan melawan ketakutan tersebut. Lihat. Jadi tekanan itu nggak selalu buruk ya? Ya, tekanan tidak selalu buruk. Tekanan bisa menjadi bahan bakar jika diubah menjadi motivasi. Namun, tekanan bisa menghancurkan ataupun menguatkan sesuai lingkungan kalian. Oh, jadi kalau aku dikelilingi sama orang-orang yang suka bilang jangan aneh-aneh ya, itu aku bakal berhenti ya? Tepat sekali. Maka itu waktunya kamu harus mencari orang yang akan bilang, coba aja dulu. Oh, Oke, kita masuk ke yang ketiga. Ide. Coba. Gagal. Setelah gagal apa? Coba lagi. Proses adalah perjalanan berpikir, menemukan masalah, mengeksplorasi, mencoba, gagal, dan memperbaiki. Oh, jadi kayak eksperimen dia kan? Ya, kreativitas adalah eksperimen tanpa henti. Dan kita masuk ke yang terakhir, 4P yang terakhir. Dan inilah hasilnya. Ini yang dinamakan produk. Produk kreatif itu adalah hasil ide yang nyata dari ide yang orisinil dan bermanfaat.
Tidak perlu besar, tapi yang penting bermakna dan memiliki nilai kebaruan. Oh, jadi karya kecil pun kalau dia punya nilai kebaruan itu bisa disebut kreativitas ya? Iya, tepat sekali. Kreativitas itu adalah menggambarkan ide yang berani lahir ke dunia. Nah, kira-kira kalian mau kasih nama apa nih? Apa ya yang bagus? Oh, kayaknya aku tahu deh. Sodatos gimana? Oh, bagus tuh. Oke, kita namakan ini adalah Soda. Selamat kepada kalian semua yang telah berhasil melewati 4 tahap 4P. Selanjutnya, mari sama-sama kita diskusi ke ruang ide. Selamat datang di ruang ide. Halo Ali. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Ada Prof. Kreatifus, ada Neng sama Aul. Hari ini kita mau ngobrol bareng tentang teori kreativitas 4P. Prof, saya sempat baca-baca nih tentang teori kreativitas 4P. Di teori 4P ini ada person, proses sama produk ya, Prof? Ya, betul sekali Aska. Person itu adalah individu dengan ciri-ciri seperti rasa ingin tahu yang tinggi, imajinasi, dan juga keberanian mencoba hal baru begitu. Lalu juga ada lagi namanya press atau pendorong. Nah, pendorong ini itu lebih pada condong kepada lingkungannya. Jadi lingkungan yang memberikan kebebasan, dorongan, serta juga suasana aman untuk bereksperimen gitu. Jadi ketiga dan keempat yaitu ada proses dan juga produk. Nah ini yang perlu nanti kita bahas lagi. Kira-kira Aska tahu nggak maksudnya dari itu? Kayaknya sih aku bisa jawab sih. Kalau proses itu kayak tahap berpikir kreatif seperti menemukan masalah, terus habis itu menemukan ide-ide orisinal, terus mencari solusi lain, terus kayak berpikir kreatif gitu. Nah, sedangkan untuk produk itu hasil nyatanya dari proses kreatif, terus ide-ide orisinal, terus karya seni, inovasi, serta solusi yang baru. Bener gak sih, Prof? Aku tak salah. Ya, betul sekali Aska. Apakah kamu pernah membaca ini sebelumnya? Kok bisa tahu nih, kayak tadi bisa menjelaskan juga ya? Kamu pernah baca? Iya, seperti yang tadi aku udah bilang sih, Prof. Aku udah dong baca seperti itu. Berarti keempatnya ini saling berhubungan ya, Prof? Ya, betul sekali. Jadi suatu individu tanpa pribadi yang terbuka gitu, lingkungan pun juga mendukung proses yang aktif dan produk yang bermakna gitu. Jadi kreativitas ini nggak bisa tumbuh sendiri, gitu. Tidak bisa tumbuh secara optimal dan maksimal tanpa keempat P tersebut. Kalau terfokus sama hasilnya ya, bukan sama prosesnya. Iya, dan juga ternyata tekanan itu bisa bantu kita untuk berpikir lebih jauh lagi, asal kitanya nggak mudah menyerah. Dan mungkin setiap orang pasti punya versi kreatifnya sendiri, bener gak sih, Prof? Betul sekali. Jadi kreativitas itu bukanlah bakat yang eksklusif, tapi cara berpikir yang bisa dilatih. Gitu. Sudah selesai podcast kita hari ini. Sampai berjumpa lagi. Yeay, ini kita punya ide. Iya, dan ternyata semuanya berasal dari rasa ingin tahu kita.